Khotbah yang akan saya sampaikan yaitu khotbah ekspositori dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dengan tema Allah menghukum Raja Salom di tempat pembuangan karena ketidakadilan yang ia lakukan selama ia memerintah. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Penyampaian firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Yeremia 22 ayat 10 sampai yang ke-12 dengan perikop nas nubuat melawan Raja Salom. Yang berbunyi demikian, janganlah kamu menangisi orang mati, dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lebih baik kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi. Ia tidak akan lagi melihat tanah kelahirannya. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salom bin Yosia bin Yosia, Raja Yehuda, yang telah menjadi raja penggantikan Yosia ayahnya, dan yang telah meninggalkan tempat ini. Ia tidak lagi kembali ke sini, tetapi ia akan mati di tempat pembuangannya dan tidak akan lagi melihat negeri ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang telah kita ketahui, sebagai seorang raja, tentunya penuh dengan tanggung jawab yang begitu besar kepada rakyatnya. Sebagai seorang raja, tentunya ia harus memerintah dengan penuh keadilan, sehingga rakyat yang ia perintahkan dapat merasakan suatu keadilan terhadap mereka masing-masing. Tetapi dalam kitab Yeremia ini menunjukkan bahwa khas dalam kitab Perjanjian Lama, yakni menegakkan keadilan dan kebenaran serta melindungi orang-orang yang lemah, yang sering kali mendapat atau dirugikan oleh pihak lain, seperti seseorang yang memiliki pangkat atau yang lebih tinggi daripada orang-orang lemah. Di dalam hal ini atau di dalam Perjanjian Lama ini, orang-orang lemah yang dimaksudkan oleh kitab Yeremia ini yaitu seperti anak yatim piatu, janda, orang yang sudah lansia,
orang yang dengan penuh kekurangan seperti mengalami keterbelakangan, mengalami kecacatan sejak lahir atau terjadi di dalam masa hidupnya, yang di sini seringkali mendapatkan atau dirugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau pihak-pihak yang tidak menerapkan keadilan. Itulah sebenarnya menjadi tanggung jawab sebagai seorang raja yang ada di Yehuda, tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Raja Salom. Dalam hal ini, jika seorang raja melaksanakan keadilan kepada rakyat-rakyatnya, maka di dalam pemerintahan raja tersebut, ia akan mendapatkan suatu berkat, baik berkat itu diterima oleh dirinya sendiri maupun rakyat-rakyatnya, dan sebaliknya, jika hal tersebut diabaikan oleh seorang raja yang memerintah di tempat itu, maka pemerintahannya akan mendapat kutukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita lihat kembali di dalam ayat ini mengajarkan bahwa Raja Salom merupakan bin Yosia dan merupakan seorang raja di Yehuda yang memerintah hanya sebentar, kurang lebih 3 bulan ia memerintah di Yehuda, dan setelah itu ia dibuang ke Mesir karena di dalam pemerintahannya ia tidak menjalankan keadilan, tetapi di dalam pemerintahan Raja Salom ini ia menerapkan suatu ketidakadilan kepada rakyat-rakyatnya, sehingga dalam nubuat ini ketika Raja Yosia, yaitu yang merupakan ayah dari Raja Salom, sudah meninggal, Raja Yosia ini yang dulu memerintah di Yehuda dengan penuh keadilan, akan tetapi para rakyat yang berada di bangsa itu tidak boleh menangisi Raja Yosia ini. Tetapi dalam kitab ini menyatakan bahwa mereka hanya boleh menangisi Raja Salom karena pada saat itu Raja Salom dibuang karena pemerintahan dengan penuh ketidakadilan yang ia terapkan. Dan dari saat itulah Raja Salom tidak akan lagi bisa kembali karena ketidakadilan yang ia lakukan kepada rakyat-rakyatnya selama ia memerintah kurang lebih 3 bulan lamanya. Dalam ayat ini mengajarkan kita semua bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin, baik kita memimpin di negara, baik kita memimpin di perkotaan sebagai seorang gubernur, baik sebagai bupati, memimpin di dalam pedesaan, maupun di dalam beberapa kelompok atau istana,
dan lainnya. Janganlah kita menerapkan sebuah pemerintahan dengan penuh ketidakadilan, supaya hal itu tidak menjadi sebuah kutukan bagi kita, tetapi hendaklah kita selalu menerapkan pemerintahan yang penuh dengan keadilan, sehingga di dalam pemerintahan yang kita terapkan ini bisa menjadi berkat. Tentunya berkat itu bisa kita rasakan oleh diri kita sendiri, baik itu bagi kita maupun bagi orang lain yang berada di dalam pemerintahan kita, sehingga kita tidak sehingga kita tidak merasakan seperti yang dirasakan oleh Raja Salom yang dibuang karena ketidakadilan yang ia terapkan selama ia memerintah di kerajaan Yehuda. Hal inilah yang bisa menjadikan sebagai panutan bagi kita semuanya, bagaimana kita harus memerintah, bagaimana kita harus menerapkan pemerintahan yang akan kita jalani, baik sebelum maupun sesudah kita menjadi seorang pemimpin di dalam suatu negara, suatu perkotaan, di dalam suatu desa, kabupaten, kecamatan, dan lainnya. Sehingga di dalam pemerintahan kita, rakyat-rakyat yang kita perintahkan atau orang-orang yang berada di dalam kelompok yang kita perintahkan bisa mendapatkan suatu kenyamanan, bisa mendapatkan suatu keadilan, yang di dalam keadilan yang mereka rasakan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini juga kita belajar bagaimana kita juga harus menjalani kehidupan kita, bahwa di dalam kehidupan kita harus menjalani dengan penuh keadilan. Kita tidak boleh menerapkan suatu ketidakadilan, karena jika kita menerapkan suatu keadilan di dalam kehidupan kita masing-masing, kita mungkin akan mendapat suatu hukuman, yaitu berupa kutukan seperti yang telah Raja Salom alami. Di dalam hal ini mungkin suatu hukuman atau suatu kutukan yang akan kita alami belum terjadi pada saat itu, tetapi suatu kutukan atau suatu hukuman akan terjadi di beberapa waktu yang akan datang, dan saat itulah ketika kita sudah mendapatkan suatu hukuman atau suatu kutukan, saat itulah mungkin kita akan menyadari bahwa ketidakadilan yang kita lakukan pada saat itu tentunya merupakan hal yang tidak benar, yang sangat merugikan orang lain, baik itu
seperti orang-orang yang lemah, seperti yang dikatakan di dalam ayat ini, yaitu seperti anak yatim piatu, janda duda, orang jombo, orang yang sudah lansia, orang yang mengalami cacat yang terjadi sejak lahir atau pada masa hidupnya. Dan ketika kita mengalami sebuah hukuman yang berupa kutukan tersebut, kita tidak boleh ditangisi oleh orang-orang seperti yang ada di dalam ayat ini, seperti yang terjadi kepada Raja Salom. Bangsa-bangsa yang ada di Yehuda tentunya hanya boleh menangisi Raja Salom karena Raja Salom mengalami pembuangan ke Mesir karena ketidakadilannya dan tidak akan bisa kembali ke tempat kelahirannya. Amin untuk firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.